Puji Tuhan, kembali lagi pada saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang sama-sama kita akan lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya ini berarahkan kepada Raja Saul pada waktu itu yang masih menjadi raja atas bangsa Israel. Namun karena hal bodoh yang dilakukan oleh Raja Saul pada waktu itu, Nabi Samuel menyampaikan firman Tuhan bahwa kerajaan atau dia sebagai raja itu tidak akan tetap lagi. Namun Tuhan mempersiapkan seseorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Di ayat yang ke-14 bagian B berkata, Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Siapakah dia? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 berkata begini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja atas mereka, atas Israel. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Yang berkenan di hatinya Tuhan pada waktu atau di ayat yang ke-14 ini adalah seorang Daud, Raja Daud yang kita kenal pada sampai saat ini. Nah, kita garis bawahi tentang berkenan. Berkenan di dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani kita lihat bahwa ratsa. Di sana dikatakan bahwa suka. Tuhan suka dengan Daud. Tuhan sayang kepada Daud. Dan bukan hanya sekedar sayang atau suka, tetapi berkenan. Spesial di hatinya Tuhan. Kenapa demikian? Ada beberapa pertanyaan. Sampai saya juga bertanya bahwa ada apa dengan Daud? Sementara kalau saya lihat di dalam Alkitab bahwa ada sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan itu cukup drastis Bapak Ibu. Dan itu kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 di situ tentang Raja Daud dan Batseba yang pada waktu dia sengaja membunuh seorang Uria bukan dengan tangannya sendiri tetapi dengan cara supaya ada banyak hal yang dia lakukan pada waktu itu untuk mendapatkan seorang Batseba. Nah, inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Raja Daud. Sampai pada ayat yang ke-9 pasal yang ke-12, 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 berkata begini, mengapa ini seorang Nathan yang diutus oleh Tuhan untuk menasihati atau memperingatkan seorang Raja Daud pada waktu itu. Ayat yang ke-9 berkata begini, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kata-kata menghina adalah sesuatu kata yang cukup drastis atau cukup fatal di dalam Alkitab. Kalau sekarang kita saya dengar kata-kata bahwa lebih kejam penghinaan daripada seorang pembunuhan, dari kata-kata pembunuhan. Lebih baik dibunuh atau daripada dihina. Karena dihina itu sebuah aib yang cukup luar biasa. Tidak baik, Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bahwa kenapa sih Daud masih berkenan di matanya Tuhan? Sementara ini adalah kejahatan yang cukup luar biasa. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Daud melakukan kesalahan fatal. Sampai di dalam Alkitab berkata bahwa Daud menghina Tuhan dengan kejahatan atau dosa yang dia lakukan. Apakah Daud berkenan di mata Tuhan setelah menjadi Raja Israel atau setelah berbuat dosa kepada seorang Batseba dari istri daripada Uria? Saya percaya tidak. Karena sebelum dia menjadi raja pun Tuhan berkata Daud sudah berkenan di matanya Tuhan. Berarti bukan sebuah kesalahan ini, tetapi apa yang menjadi Daud itu menjadi berkenan di mata Tuhan. Yang pertama yang saya catat di sini bahwa ketika dia jatuh, ketika dia melakukan kesalahan fatal, Tuhan berfirman bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di matanya Tuhan, bukan? Iya. Nah, ini yang Daud masih mempertahankan, yaitu jati dirinya dia, prinsip atau kepercayaan Tuhan yang Tuhan katakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di matanya Tuhan.
dia mempertahankan itu Bapak Ibu. Artinya kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada seorang Raja Daud, sampai pada waktu dia melakukan kesalahan fatal pun dia masih memegang atau mempertahankannya dengan baik. Ada seberapa banyakkah kita yang menyadari bahwa ada sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Contohnya seorang hamba Tuhan yang luar biasa dalam khotbah atau luar biasa dalam pelayanan. Tuhan percayakan sesuatu hal. Atau Tuhan berkata bahwa saya mengasihi. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti mengasihi kita. Apalagi kalau Tuhan mempercayakan lebih daripada orang lain, berarti kita spesial di matanya Tuhan, bukan? Yes, pasti spesial di matanya Tuhan. Tetapi mampukah kita mempertahankan kepercayaan itu sampai sekarang? Ketika kita jatuh ke dalam dosa, masihkah kita mempertahankan sebuah kepercayaan Tuhan? Inilah alasan kenapa Daud masih berkenan di matanya Tuhan. Dia mempertahankan apa sih jati dirinya dia? Yang pertama, Daud adalah terkenal orang yang suka memuji-mujinya Tuhan. Dimanapun dia berada, dia tidak pernah meninggalkan mezbahnya Tuhan. Dia selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Artinya, dia menjadikan Tuhan itu sebagai pusat dalam hidupnya. Itu jati dirinya Daud. Dia tidak kehilangan meskipun dalam keadaan jatuh sekalipun. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-12 ini bahwa ada beberapa ayat yang berkata bahwa Daud benar-benar menyesal dan merasa berdosa di hadapan Tuhan. Bukan hanya menyesal Bapak Ibu, tetapi dia mau berbalik di hadapan Tuhan. Dia mau berbalik di Tuhan. Ada banyak orang yang hanya saja pada waktu itu ketika dia jatuh dia menyesal. Tapi firman Tuhan, lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu. Karena kenapa? Konsekuensi daripada dosa yang Daud lakukan adalah firman Tuhan berkata, anak pertama daripada istrinya istrinya dari Betseba, dari istrinya dari Uria mati. Tetapi Daud menyadari hal itu, lalu dia benar-benar memohon dan berpuasa di hadapan Tuhan. Dia benar-benar berbalik di hadapan Tuhan 180 derajat. Luar biasa. Dan bukan hanya sampai pada berbalik, namun dia benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Inilah Raja Daud. Kenapa sampai sekarang masih terkenal Raja Daud? Seorang yang berkenan di matanya Tuhan. Sampai pada silsilah Tuhan Yesus Kristus pun kita akan melihat bahwa silsilah daripada Yesus Kristus termasuk daripada Raja Daud. Luar biasa bukan? Dia melakukan kesalahan, yes, dia melakukan kesalahan. Tetapi satu hal yang dia pegang adalah jati dirinya dia sebagai orang yang berkenan di matanya Tuhan. Yang kedua adalah Daud bukan hanya seorang raja yang luar biasa, tetapi Daud terkenal seorang raja yang rendah hati. Terbukti di dalam pasal yang ke-12 ketika Tuhan mengutus seorang Nabi Nathan untuk menegur dia atau memperingatkan dia bahwa dia melakukan dosa. Bisa aja kan, karena pada waktu itu adalah posisinya sebagai raja. Dia bisa aja menolak, tetapi dia mengambil posisi untuk mendengarkan nasihat daripada Nabi Nathan. Itu yang kita ambil Bapak Ibu, kerendahan hati. Ada banyak orang yang sudah merasa di atas, padahal dia tidak menyadari bahwa itu adalah Tuhan titipkan. Daud adalah seorang raja Israel yang cukup terkenal, yang luar biasa. Tapi Daud tidak membuat sebuah alasan untuk menjadi seorang yang sombong. Bukan seperti Saul yang sombong atas apa yang dia dapatkan. Tetapi Daud adalah orang yang berbeda daripada raja-raja lain yang mempunyai kerendahan hati. Ada banyak alasan untuk tidak dia merendahkan hati. Karena kenapa? Pada waktu itu semua apapun perintahnya dia akan dilakukan. Sebab dia diurapi oleh Tuhan. Dan berkenan di matanya Tuhan. Tapi Daud tidak demikian. Maukah kita menjadi seorang Daud? Seperti seorang Daud, pasti mau menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Ada beberapa hal, hanya 2. Kalau kita sudah dipercayakan oleh Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan harta kekayaan dan segala apapun yang kita miliki di dunia ini, pegang itu baik-baik dan jangan sampai hilang kepercayaan Tuhan dalam hidup kita dengan tidak lagi memusatkan Tuhan dalam hidup kita. Beralih perhatian kita sampai-sampai kita menduakan Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan Bapak Ibu. Dia tetap mau dinomor satukan. Sebab Allah adalah Allah cemburu. Amin.
Amin. Dan yang kedua adalah ketika kita menjadi seseorang yang sudah dipercayakan Tuhan, kita sudah di atas, tetaplah rendah hati. Sebab orang-orang yang rendah hati akan tetap ditinggikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mau taat dengan firman Tuhan. Kalau kita diperintahkan atau disuruh oleh firman Tuhan saat ini, ya mari kita lakukan Bapak Ibu. Supaya kenapa? Supaya kita menjadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi kalau Tuhan percayakan hal-hal lebih daripada yang lain, itu artinya kita orang-orang yang spesial. Jangan sampai kita salah mempergunakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita salah memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang menjadi firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kita. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta.